Oke, video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang disutradarai oleh Luis Loza yang berjudul Anaconda. Film ini ditayangkan atau dirilis pada tahun 1997 di saat aku masih umur 5 tahun. Oke, langsung masuk pada ceritanya. Awal mula sebuah kelompok pemuda atau tim yang berdiri dari para ilmuwan untuk melakukan sebuah ekspedisi ilmiah sebagai dokumenter pembuatan film tentang suku Indian yang telah lama hilang di Sungai Amazon. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa loncengnya. Terima kasih. Mereka mengendarai sebuah kapal untuk perjalanan menelusuri sungai tersebut. Pada keesokan harinya, perjalanan mereka saling berbincang-bincang selayaknya ibu arisan. Oh iya, sampai lupa, anggap saja ini namanya Selamat. Dan si cewek cantik ini adalah pacarnya Selamat, Bainem. Mereka membahas tentang mahar buat pernikahan mereka. Di saat asik ngobrol, petir pun menyambar, itu tandanya hujan akan turun. Dan mereka lupa belum mengangkat jemuran rumah. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara tolong, tolong, tolong. Ada seorang yang minta tolong. Ternyata seorang bapak-bapak tua nelayan yang kapalnya sedang rusak. Akhirnya mereka menolongnya dan memberikan tumpangan. Ya, anggap saja namanya Paijo atau kakek Sugiono. Ini memiliki rencana busuk seperti bangkai kecoa. Dan para pemuda ini sepertinya tidak menyukai bapak ini karena bau. Keesokan harinya, ketika sedang sarapan pagi, sarapan pecel, si komando kapal, anggap saja Dul, ini lagi menjelaskan tujuan mereka ke sungai Amazon ini. Kalau yang ini anggap saja Sunari dan Yuten. Di pagi hari yang cerah, Sunari belajar bermain bulu tangkis. Golf on? Oh ya, bolanya akhirnya terjebur. Lalu Paijo atau kakek ini menunjukkan keindahan alam sungai Amazon kepada orang-orang tersebut dan melihat patung dewa ular. Si gendut ini langsung merekamnya. Perjalanan mereka dilanjutkan sampai akhir malam pun tiba. Mereka menghentikan kapal untuk istirahat. Suasana sepi menyelimuti. Selamat dan pacarnya pergi ke hutan untuk mencari kodok. Tapi mereka bukannya mencari kodok, tetapi mencari kesempatan. Akhirnya mereka melakukan apa yang diinginkan. Selang berapa saat ketika mereka mau ada sesuatu yang aneh mendekati mereka. Sontak mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Untungnya datang si bapak tua Sugiono ini menyelamatkan mereka dan menembaknya. Ternyata kucing. Lalu keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari kitab suci. Kok kitab suci sih? Apa ya? Ya itulah. Kemudian jangkar kapal tersangkut di bebatuan yang membuat kapal berhenti. Salah satu dari mereka, yaitu si kapten, mencoba untuk turun ke air dan mengecek apa yang membuat jangkar tersangkut. Di saat si kapten Dul menarik jangkar dari batu, ada tawon air yang tidak sengaja masuk ke dalam mulutnya. Dan tawon itu beracun, sehingga si kapten mengalami keracunan dan pingsan. Jika racun tersebut tidak dikeluarkan, maka kapten akan mati. Akhirnya bapak tua ini merobek leher dan mengeluarkan racunnya. Akhirnya si kapten koma dan tidak sadarkan diri. Kemudian komando kapal diambil alih oleh bapak tua Sugiono. Di tengah perjalanan mereka berhenti karena ada gubuk yang menghalangi jalan mereka. Dengan gerak cepat, bapak tua ini mengeluarkan mercon untuk menghancurkan gubuk tersebut. Dan akhirnya, boom! Mereka semua kaget karena banyak ular yang berjatuhan. Ternyata itu sangkar ular. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan kapal kosong. Mereka mencoba mendekati dan merekamnya. Bapak tua ini mengambil sebuah kotak dari kapal tersebut dan membawa ke kapal. Namun si supri terjatuh dan tidak ada orang pun yang tahu. Ternyata di situ sudah ada yang mengintai, yaitu cacing Alaska atau anaconda. Tidak tinggal diam, si cacing langsung memakan
dan temannya tidak ada yang tahu. Akhirnya mereka meninggalkannya. Si bapak tua ini menunjukkan bekas kulit cacing Alaska yang pernah dia tangkap. Di saat malam tiba, bapak tua ini ngobrol dengan Selamat tentang rencananya dan Selamat pun mengikutinya. Malam pun tiba, Pak tua ini memancing dan alhasil cacing Alaska tertangkap. Semua kaget dan ketakutan, tapi tidak dengan bapak tua ini. Dia senang karena apa yang dia rencanakan yaitu menangkap cacing Alaska berhasil. Akan tetapi usahanya tidak berjalan mulus. Tali pancing putus dan cacing pun terlepas. Tidak berhenti di situ, cacing itu mendatangi dan memuntahkan kera ke muka Sunari karena si cacing jijik melihat wajah Sunari. Kemudian cacing mengejar Yuten, tapi untung ditolong oleh bapak tua dan cacing pun kesakitan dan ekornya menyabat si Painem dan membuat terjatuh ke air. Ular pun langsung mengejar, tapi ditolong oleh Selamat. Malah ketiban sial, dia dimakan mentah-mentah tanpa digoreng. Si Yuten ingin membantu untuk menyelamatkannya, tapi dihadang oleh bapak tua karena tidak mau cacing tersebut mati. Selamat pun mati di dalam perut cacing. Painem pun menangis tanpa berhenti. Suatu malam, teman-teman ingin menghentikan rencana busuk dari Pak Tua ini dengan godaan dan rayuan agar Pak Tua ini bisa dilumpuhkan dan diikat. Dan akhirnya mereka berhasil. Paginya mereka mencari jalan keluar dari sungai tersebut. Tapi nasib berkata lain. Kapal mereka terbentur dengan batu karang air terjun Coban Rais. Sehingga kapal tidak bisa bergerak, mereka mencoba untuk menarik kapal tersebut dengan tali rafia. Si Painem melihat Pak Tua ini merasa dendam atas kematian pacarnya. Dia mencoba untuk membunuh Pak Tua ini dengan menusuk silet. Tapi karena Pak Tua ini jago silat, akhirnya dia bisa membalikan keadaan dan mengalahkan si Painem sampai KO dan melempar Painem ke air. Tak selang lama cacing itu datang kembali karena tahu cacing itu datang, Yuten beserta teman-temannya berlarian. Akan tetapi Sunari malah berlari ke air terjun. Si cacing pun tahu kalau Sunari bersembunyi dan Sunari nekat lompat dari air terjun untuk berseluncur. Tapi karena si cacing hebat memancing, akhirnya Sunari tertangkap dan pohon yang ditumpanginya patah dan terjatuh di atas kapal. Kemudian cacing tersebut melihat si gendut sampai akhirnya si gendut dililit sampai tidak bisa bernafas. Yuten dengan sigap menembak kepala cacing tersebut sampai mati. Si gendut akhirnya selamat. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat, sebuah gedung tua. Di sana mereka menemukan kulit cacing Alaska. Tandanya ada cacing di sekitar sini. Lalu Pak Tua Sugiono ini memukul mereka berdua dan diikat untuk dijadikan umpan cacing tersebut. Sampai akhirnya cacing tersebut muncul dan Pak Tua tersebut menjaring cacing itu, namun talinya lagi-lagi tidak kuat. Si Pak Tua itu mencoba untuk berlari dari cacing tersebut, namun digagalkan oleh si gendut karena merasa mangkel. Akhirnya Pak Tua itu ditelan mentah tanpa mayones. Mereka berdua berlari dari kejaran cacing itu sampai akhirnya cacing itu memuntahkan Pak Tua karena rasanya tidak enak, pahit. Kemudian cacing itu terjebak karena ekornya dikapak dan dibakar biar jadi cacing panggang. Akhirnya gedung itu meledak dan cacing itu jatuh dari gedung ke air. Sungguh kuat sekali. Cacing itu
masih hidup. Dikira sudah mati, ternyata masih hidup. Nggak pakai lama, si gendut langsung membacok kepala si cacing tersebut sampai mati. Dan akhirnya mereka pulang dengan selamat. Terima kasih.